Selawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Dalam perjalanan tausiah ini rasanya di Sabang sudah, di Sorong, Raja Ampat sudah. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa saya sudah ceramah dari Sabang sampai Merauke belum, sampai Papua. Diawali dari alat paling atas Sabang, wali kotanya mantan GAM, Gerakan Aceh Merdeka. Sebelum datang ke sana ada rasa cemas, takut. Ternyata setelah jumpa orangnya ramah, lembut, baik, sopan. Lalu kemudian turun ke Aceh. Di Aceh saya tausiah 23 kabupaten kota Aceh. Yang belum saya masuk cuma satu, Semelu. Bupatinya sudah bolak-balik nelpon karena mesti menyeberang laut di pulau. Takut kita jatuh. Panjang umur, sehat badan, sampai insya Allah. Turun dari Aceh, Sumatera Utara, Langkat, Medan, Tapanuli Selatan sudah masuk bersama bupatinya di pondok pesantren terbesar, 12.000 santrinya, pesantren Al-Mustafawiyah. Lalu kemudian Labuan Batu Utara, Labuan Batu Selatan, Kabupaten Asahan, Tanjung Balai Asahan masuk. Kemudian turun ke bawah, Riau, 12 kabupaten kota. Jangan ditanya, kampung halaman saya. Bapak Kapolda kita pernah bertugas di sana, dan selama beliau bertugas di sana beberapa jamaah cerita ke saya, Kapolda yang ini lain Pak Ustadz, selalu pakai pantun dan dekat dengan ulama. Dulu saya sempat heran juga, kenapa ini begini? Jangan-jangan pencitraan ini. Karena dulu saya tidak tahu Palembang. Saya lebih dulu kenal orang Palembang, baru datang ke Palembang. Dulu kalau disebut Palembang itu terus terang, mohon maaf, saya punya image yang kurang baik. Gara-gara buser. Berita, pokoknya saya sebut Palembang mentujah. Preman. Tapi setelah sampai, baru saya tahu sekarang. Di tempat-tempat ceramah itu saya tausiah hanya sekali saja. Di BKB ini udah berapa kali saya tausiah? Sampai 3 kali. Lama saya menung. Di tempat-tempat lain sekali. Kenapa di sini sampai 3 kali? Rupanya Allah ingin memberitahu, hai Abdul Somad, dulu kau pernah sempat suuzon dengan orang negeri ini, sekarang kutakdirkan 3 kali kau di sini. Makanya tak kenal maka tak sayang maka tak ngutang. Oleh sebab itu kita jangan sempat cepat menerima kabar hoax. Hindari ujaran kebencian, hindari menebarkan berita hoax, hindari yang tidak baik, kenal baik-baik. Itu ajaran Islam. In ja'akum fasiqun. Kalau datang orang membawa berita yang tidak benar, fatabayyanu. Klarifikasi. Dalam ayat lain, dalam qiraat lain, fatatsabbatu, check and recheck. Selesai Sumatera Selatan, masuk ke bawah Lampung. Di Lampung disambut oleh Gubernur Lampung, makan di rumahnya. Lalu kemudian di Babel. Babel itu Irak dulu, Babilonia, sekarang Bangka Belitung. Babel unik, gubernurnya azan, bupatinya imam. Bingung saya. Ini jangan-jangan penceramah udah ada pula wali kota. Jadi yang unik-unik itu selalu kita ingat. Lalu kemudian di Pulau Sumatera yang belum terpecahkan rekor teramai, waktu kami di Batam, gubernur wali kota ditutup 2 km jalan, ramai. Saya sangka jamaah saya, rupanya jamaah Habib Syekh, Sekermania. Lalu kemudian habis Pulau Sumatera, menyeberang kami ke DKI Jakarta. Beberapa kali satu majelis dengan Dr. Anies Baswedan.
Lalu kemudian masuk ke Banten, Gubernur Banten mengundang langsung. Rupanya abang kandung Gubernur Banten itu Bapak Dr. Hasan Wirayuda, duta besar waktu saya kuliah dulu. Pak Dubes pun datang malam itu berdialog silaturahim. Masuk ke Jawa Tengah. Di Jawa Tengah ada yang mau mencegat, tidak boleh datang. Datang Kapoldanya langsung ke airport menjemput. Pucat mereka. 1 kilometer. Bapak Jenderal juga beliau, sahabat dari Pak Zul, yaitu Bapak Condro Kirono. Mudah-mudahan dipanjangkan Allah umurnya. Masuk Jawa Timur di Masjid Al-Akbar, penuh subuh, melimpah ruah, menyeberang ke Bali. Hanya agak menyakitkan sedikit. Tapi hikmah di balik itu luar biasa. Ketika saya jumpa dengan Pak Yusuf Kala di Sunda Kelapa, sepayung berdua, apa kata beliau? Saya kenal Ustadz gara-gara diusir di Bali itu. Besitulah baru saya bersyukur. Untung diusir. Coba kalau tidak, asa antakrahu syai'an, boleh jadi engkau benci sesuatu, fahuwa khairul lakum. Padahal itu ada baik di balik itu. Asa antakrahu syai'an, boleh jadi kau benci sesuatu, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Boleh jadi banyak kebaikan di balik itu. Oleh sebab itu anak-anak muda, kalau kalian diusir calon mertua, sabar-sabar. Mungkin ada yang lebih kaya dan lebih cantik daripada itu. Begitu cara menyenangkan orang hati yang sedang galau. Di Bali saya tetap ceramah, tetap tabligh akbar. Masih ada videonya, cari di YouTube Somad Bali. Ada seorang besar tegap, dicabutnya tongkatnya, lalu dia berteriak di dalam hotel itu, mana sholat, mana sholat, kata dia. Beberapa pekan yang lalu ada orang mengirim video ke HP saya, dia dikerangkeng, tangannya digari, kakinya digari, menangis meleleh air mata. Saya pun ikut menangis, sedih menengok keadaan. Dia ditangkap bukan gara-gara saya, tapi gara-gara razia preman. Andailah dekat dan libur, saya akan datang menjenguknya, bukan untuk mengejeknya, tidak. Hanya mendoakan, mudah-mudahan dia dapat hidayah, insyaallah. Dendam Pak Ustaz? Enggak, ingat aja sedikit. Lalu kemudian menyeberang, naik ke atas Kalimantan. Di Kalimantan Selatan, Bupati, Wali Kota, Gubernur yang paling berkesan dengan guru Bahid, ulama besar, karismatik, panjang majelis maulid di Ma'had pesantren beliau. Naik ke Kalimantan Barat, 2 yang menyambut. Gubernur datang, Sultan Istana Gadriyah, ziarah kami ke makam Habib Istana Al-Gadriyah, Habib yang menjadi raja dan sekarang cucu cicit beliau pelanjutnya. Lalu kemudian yang unik, Kalimantan Tengah, sampai di airport gubernurnya menyambut, jadi supir, driver. Yang unik-unik selalu ingat. Tapi yang paling unik adalah bisa pula kapal selam kita makan. Lalu kemudian masuk ke Sulawesi. Sulawesi di masjid besar yang didirikan oleh Jenderal Muhammad Yusuf, markas Islam. Gubernurnya ketemu, salat subuh berjamaah, dan ketika saya tabligh akbar di Masjid Islamic Center, yang mengawal di belakang adalah polisi, Kapolda, yang pernah ceramahnya viral. Saya tidak takut panggilan atasan, yang saya takut adalah panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak buahnya tak boleh meninggalkan sholat berjamaah. Buktinya dengan kekuasaan mereka tetap eksis, dengan kekuasaan mereka bisa menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesai dari Sulawesi, masuk kami menyeberang sampai ke Sorong. Di Sorong saya sangka saya akan dicegat karena Papua mayoritas Kristen. Ternyata Persatuan Gereja-Gereja Papua mengeluarkan surat, kami menerima Ustadz Somad, tapi mereka tidak mengucapkan ahlan wa sahlan. Silakan datang berceramah, jangan rusak persatuan dan kesatuan. Di Sorong, di Raja Ampat, Bupati Raja Ampat itu luar biasa, namanya Abdul Faris. Bupati Muslim tapi tetap dicintai saudara-saudara non-Muslim karena menjaga kebinekaan. Dari Sabang sampai Papua, Merauke insya Allah kita datang setelah Pilpres. Aman,
damai, tentram. Wujudkan pileg dan pilpres tentram, aman, damai, sejahtera. Posan Kepolisian Republik Indonesia. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Ustaz ingat pesan itu? Kemana-mana saya ceramah, selalu Bapak Kapolsek, Bapak Kapolres, Bapak Kapolda minta buatkan video pendek. Yang belum pernah Kapolda Sumatera Selatan. Kenapa? Karena di sini sudah aman, damai, tentram. Mengapa orang Sumatera Selatan cinta pada maulid, cinta pada ulama? Itu yang membuat saya penasaran dulu. Ini bapak ini dari Sumatera Selatan. Iya. Tugas di Pekanbaru sebagai Kapolda. Iya. Selalu dalam kata sambutannya pakai pantun, kadang sampai 3 pantun. Lalu kemudian dekat dengan ustadz-ustadz, selalu hadir di masjid. Setelah datang ke Palembang barulah saya paham kenapa berpantun. Karena Palembang juga Melayu, dan Melayu adalah Islam. Melayu tanpa Islam hilang me-nya, tinggal layunya. Kenapa cinta kepada ulama? Dari Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Palembang, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Lampung, Sumatera ini yang paling banyak Habibnya adalah Sumatera Selatan. Kalau tak percaya, hitung semua. Ini Ustaz Somad ini mentang-mentang dia ceramah di Sumatera Selatan, dibilangnya sini paling banyak Habib. Jangan-jangan nanti pas ceramah dia di Medan, dibilangnya pula banyak Habib. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka dulu datang ke Pulau Sumatera, tidak mungkin mereka memilih negeri ini tanpa ada bisyarah daripada Rasulullah sallallahu alaihi. Karena mereka melangkah bukan mencari makan, mereka datang kemari. Datang Bapak Ibu ke Yaman, tengok Hadramaut, tengok San'a. Laut San'a sama dengan laut kita. Alam Yaman sama dengan alam kita. Lalu mengapa mereka datang kemari? Mereka ingin menyampaikan ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan. Satu orang dapat hidayah karena mulutmu, khairum min humurin na'am, lebih baik daripada engkau memiliki seekor onta yang merah. Onta berbulu kuning kemerahan itu onta termahal zaman Nabi. Kalau sekarang mungkin sedan Ferrari 5 miliar. Sedan Ferrari 5 miliar, pintunya 2. Kabarnya 2020 nanti keluar tak berpintu sama sekali. Melompat aja masuk dalam. Itu urusan mereka lah. Yang jelas bahwa kalau kau punya kendaraan termahal, ada yang lebih hebat. Apa dia? Yaitu dapat satu hidayah. Itulah yang membuat mereka datang ke Pulau Sumatera, dan tempat yang mereka milih, pilihan mereka adalah Sumatera Selatan, Palembang. Makanya ziarah kubro terbesar di sini, makam-makam di sini. Ketika saya sampai pertama kali kemari, saya minta kepada Habib Mahdi Ibnu Syihab membawakan saya ziarah ke makam para habaib, bertawassul, Allahumma inni atawassalu ilaika bijahi nabiyyika Muhammad wa alihi tahirin at-tayyibin. Aku memohon kepada engkau ya Allah, berkat kedudukan Muhammad dan anak cucunya yang suci-suci. Siapa yang mensucikan mereka? Allah. Wa yutahhirakum tathira. Disucikannya kalian sesuci-sucinya. Ada seorang sahabat disuruh membuang darah Nabi habis berbekam. Ini darah Nabi, tolong buang. Pergi dia ke belakang, diminumnya darah Nabi itu sampai habis. Begitu dia balik menyerahkan tempat bejana itu, Nabi bertanya, kemana kau buat? Nabi bertanya bukan karena tidak tahu. Nabi maha tahu. Nabi tahu diberitahu yang maha tahu. Nabi cuma ingin beritahu kepada yang tak tahu, supaya dia menjawab dengan jujur. Kemana darah tadi kau buat? Ku minum ya Rasulullah. Orang yang darahnya bersatu dengan darahku, diharamkan Allah disentuh api neraka jahanam. Lihat kitab Mafahim Yajib Antusahah, ditulis oleh Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Sayyid Muhammad Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki sekarang digantikan oleh anaknya Sayyid Ahmad
bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki, muhaddis ahli hadis dari Makkah Al-Mukarramah, mendapat gelar doktor tanpa belajar dari Al-Azhar Kairo. Al-Azhar memberikan dia gelar doktor dalam bidang hadis. Beruntung orang Palembang karena murid beliau langsung ada di sini. Itulah Habib Umar Abdul Aziz. Saya datang ke beliau mencari barokah para habaib. Darah Nabi itu mengalir turun kepada Sayyidatuna Fatimah, dari Fatimah turun kepada Sayyidina Al-Husain, dari Husain turun kepada Sayyidina Ali Zainal Abidin.